Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu di diseminasi saya. Ini saya kedapatan daring, sedangkan recordingnya ini 40 menit. Kemungkinan nanti pas video nanti saya potong. Jadi untuk menambahkan video karena ini bukan Zoom Pro ya Bapak Ibu. Langsung saya mulai. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu? Kalau kelihatan, ini adalah implementasi budaya positif dan restitusi judulnya. Jadi yang ada di SMA Negeri 1 Banyu Putih. Jadi ini adalah alur waktunya. Jadi pembukaan 10 menit, jadi paparan materi 25 menit, diskusi. Jadi ini atau tanya jawab, nanti ada soal di situ. Jadi silakan diskusi bisa melalui chat atau langsung. Terus kita refleksi dan terakhir penutup. Sebelum mengambil keputusan permasalahan, ada baiknya kita memahami kebutuhan dasar manusia terlebih dahulu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa terima kasih, yang ketiga itu kebebasan, yang kelima itu kesenangan. Sedangkan konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Kebanyakan dari kita sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Kita sependapat disiplin diri membentuk kebiasaan baik dalam belajar. Kita juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita. Ancaman hukuman menjadi salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa. Nah, seperti itu ya. Paling banyak ini guru-guru ya dalam mendisiplinkan siswa kebanyakan melalui hukuman. Nah, kita akan mengubah pola yang awalnya hukuman kita mengubah nanti melalui segitiga restitusi. Prinsip utama penegakan peraturan adalah supaya kehidupan di kelas atau di sekolah menjadi nyaman untuk semua. Dalam prakteknya, tentu akan muncul atau terjadi suatu pelanggaran atau biasanya akan ditutup dengan hukuman. Nah, terdapat 3 jenis hukuman. Yang pertama ya hukuman itu sendiri, yang kedua ada sanksi atau konsekuensi, yang terakhir restitusi. Apa perbedaan dari 3 tersebut? Jadi kalau hukuman bisa fisik atau verbal. Nah, ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, siswa tidak tahu bentuk hukumannya, apa yang akan diberikan. Jadi hukumannya ini bersifat satu arah. Jadi diberikan oleh guru, diterima oleh siswa. Jadi tanpa diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Sedangkan sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, jadi atau sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Semua sudah memahami sanksi atau konsekuensinya yang akan diterima atas suatu pelanggaran tertentu. Jadi pada keadaan itu, jadi belum ada kesepakatan kelas. Jadi seperti restitusi ini ya. Jadi menjadi salah satu langkah terbaik menyelesaikan permasalahan pelanggaran. Jadi bisa dilihat dalam video berikut ini ya Bu, 5 posisi kontrol
guru atau yang tentang restitusi. Nah, start dulu videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan
orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, itu mengenai video kontrol manajer seorang guru ya. Jadi ada 5 tadi yang sudah dijelaskan dalam video. Menurut Bapak Ibu, ya Bapak Ibu itu lebih pro kemana? Apa yang dikatakan Ibu tadi ya sebagai kontrol manajer? Manajer. Ya, sebagai kontrol manajer. Saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu guru mengenai lanjutannya tadi. Siap. Nah, mari kita urutkan pertimbangan-pertimbangan sebelum kita mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Jadi ada 3 pertimbangan. Jadi pertama kebutuhan dasar manusia yang ada 5 tadi. Terus pertimbangan pilihan. Jadi yang ada 3 hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
dan ada pertimbangan posisi kontrol yang akan kita perankan. Jadi yang ada 5 kontrol yang akan kita perankan. Jadi jika pilihan kita mengarah pada restitusi, maka bagaimana penerapannya? Seperti ini. Jadi saya setelkan video kembali mengenai penerapannya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar,
mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha
perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Saya punya contoh praktek yang dipraktekkan di sekolah saya kemarin ya, mengenai praktek restitusi di sekolah saya. Jadi saya videokan yang ada di sekolah saya. Temanmu bahwa kamu itu sering terlambat, sering tidak masuk sekolah. Jadi saya sebagai wali kelas kamu, saya ingin menawarkan ini solusi-solusi mengenai apa yang kamu lakukan gitu ya. Manusia itu kan tempatnya salah, Bapak juga memiliki kesalahan, tapi kita kan harus memperbaikinya. Apa yang menjadi alasan kamu itu kenapa tidak masuk sekolah? Baunya terlalu ya. Ya kan yang kayak itu sekolah. Kamu tinggal sama siapa? Ya kedua orang tua. Nah, kamu juga membangunkan. Kerja pagi kita kerja. Oh iya. Nah, mengenai ini kamu harus punya keyakinan kelas ya, bahwa kamu itu harus menghargai waktu dan menghargai orang tua. Kasihan orang tuamu yang menyerahkan kamu, kamu kesini datang terlambat, gitu ya. Begini saja, Bapak ini hanya ingin menawarkan biar kamu tidak terlambat. Yang pertama, Bapak ingin menawarkan kamu menjadi petugas kebersihan, jadi biar teman-teman yang tidak tiket itu ditulis sama kamu. Nah, yang kedua, kamu bisa datang sama temanmu yang lebih awal atau ya istilahnya berboncengan seperti itu. Yang ketiga, kamu bisa memasang alarm. Beberapa alatnya kamu begitu ya. Silakan masuk ke kelasnya kembali. Terima kasih. Siapa? Silakan.
Ya, Bapak memanggil kamu ini karena ada laporan dari teman kelas kamu tadi. Kamu katanya bertengkar dengan teman yang bernama Akbar. Bapak tahu berbuat salah itu tidak apa-apa karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak hanya ingin mencari solusi dari permasalahan kamu dengan Akbar. Tidak sepenuhnya salah dari kamu, bisa saja dari Akbar. Kamu kan punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Mungkin Bapak pengen tahu apa alasan kamu melakukan tersebut tadi. Akbar tadi mengambil buku kamu tanpa bilang, terus kamu langsung bertindak. Saya tahu kamu itu merasa senang melakukan hal itu atau responsif ya, tapi itu merugikan si Akbar sehingga Akbar itu bisa luka. Nah, kamu harus tahu bahwa keyakinan kelas itu kamu harus menghargai temanmu, jadi anggota kelas, terus kamu juga menghargai prinsipnya temanmu seperti apa dan lain-lain seperti ya. Begini, Bapak hanya menawarkan kamu saja. Mungkin kamu tidak bisa melakukan saya. Gimana kalau kamu minta maaf ke Akbar? Mungkin kan tidak sepenuhnya juga salah Akbar. Mungkin Akbar itu mau pinjam buku kamu, tetapi kamu nggak ada karena terburu-buru akhirnya dia datang mungkin salah paham akhirnya kamu tidak gimana kalau kamu tidak bisa maafkan dia ya kan yang tidak. Action. Temanmu bahwa kamu itu sering terlambat, sering tidak masuk sekolah. Jadi saya sebagai wali kelas kamu, saya ingin hanya menawarkan mengenai solusi mengenai apa yang kamu lakukan gitu ya. Manusia itu kan tempatnya salah, Bapak juga memiliki kesalahan, tapi juga kan harus memperbaikinya. Apa yang menjadi alasan kamu itu kenapa tidak masuk sekolah? Baunya terlalu siang. Ya, dengan kayak bau itu terus sekolah. Kamu tinggal sama siapa? Ya, kedua orang tua. Nah, kamu juga membangun kamu? Kerja, pagi. Oh iya. Nah, mengenai ini kamu harus punya keyakinan kelas ya, bahwa kamu itu harus menghargai waktu dan menghargai orang tua. Kasihan orang tuamu yang menyebabkan kamu kesini datang terlambat gitu ya. Begini saja, Bapak ini hanya ingin menawarkan biar kamu tidak terlambat. Yang pertama, Bapak ingin menawarkan kamu menjadi petugas kebersihan. Jadi biar teman-teman yang tidak tiket itu ditulis sama kamu. Nah, yang kedua,
bisa datang sama temanmu yang lebih awal atau ya istilahnya berkencangan seperti itu. Yang ketiga, kamu bisa memasang alarm. Beberapa alarm kamu begitu ya. Silakan masuk ke kelasnya kembali. Terima kasih. Bapak memanggil kamu ini karena ada laporan dari teman kelas kamu tadi. Kamu katanya bertengkar dengan teman yang bernama Akbar. Bapak tahu berbuat salah itu tidak apa-apa karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak hanya ingin mencari solusi dari permasalahan kamu dengan Akbar. Tidak sepenuhnya salah dari kamu, bisa saja dari Akbar. Kamu kan punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Mungkin Bapak pengen tahu apa alasan kamu melakukan tersebut dari kamu tadi. Akbar tadi mengambil buku saya tanpa bilang. Akbar tadi mengambil buku kamu tanpa bilang, terus kamu langsung bertindak. Saya tahu kamu itu merasa senang melakukan hal itu atau responsif ya, tapi itu merugikan si Akbar, sehingga Akbar itu bisa luka. Nah, kamu harus tahu bahwa keyakinan kelas itu kamu harus menghargai temanmu, jadi anggota kelas, terus kamu juga menghargai prinsipnya temanmu itu seperti apa, dan seperti itu ya. Begini, Bapak hanya menawarkan kamu saja, mungkin kamu juga bisa melakukan saya. Gimana kalau kamu minta maaf ke Akbar? Mungkin kan tidak sepenuhnya juga salah Akbar. Mungkin Akbar itu mau pinjam buku kamu, tapi kamu nggak ada karena terburu-buru, akhirnya dia datang. Mungkin salah paham akhirnya kamu tidak gimana kalau kamu tidak bisa kan yang tidak itu contoh yang ada di sekolah saya kemarin mengenai praktek segitiga restitusi. Ya. Saya lanjutkan lagi. Silakan Bapak Ibu Guru bisa menuliskan kasus studi ini di kolom chat. Jadi ini ada kasus 1. Jadi Ibu Vera sedang menjelaskan pelajaran matematika di papan tulis. Namun Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilai pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran matematika. Pada saat ditegur oleh Ibu Vera, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Vera pun menjawab, gimana kamu Fajar, kamu nggak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Ibu, dan Fajar pun diam membisu. Ini Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan
kontrol yang saya bahas. Nah, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Vera dalam pendekatannya kepada Fajar? Silakan bisa dijawab di kolom chat ya Bapak Ibu. Kontrol, jadi ada 5 kontrol di situ. Terus membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Yang ada 5 kebutuhan diri manusia itu, kira-kira Fajar ini butuh apa. Terus jika Ibu Vera mengambil posisi manajer, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Silakan bisa di chat ya Bapak Ibu, dijawab di chat. Nah, mungkin kalau mau ya silakan yang bisa jawab ya bisa angkat tangan ya Bapak Ibu mengenai jawabannya ini. Jadi posisi kontrol apa yang diambil Ibu Vera dalam pendekatan kepada Fajar tadi, masalah Fajar. Terus kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Jadi kalau Ibu Vera jadi posisi manajer, apa yang dilakukan atau dikatakan olehnya. Jadi pertanyaan apa yang akan diajukannya. Mungkin bisa diulang kasusnya tadi, Pak. Nah, ini Pak kasusnya. Jadi Ibu Vera ini Pak, Ibu Vera sedang menjelaskan pelajaran matematika di papan tulis. Namun Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh dan nilai-nilai pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran matematika. Pada saat ditegur oleh Ibu Vera, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Vera menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu nggak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Jadi ini ceritanya Fajar disuruh ke depan, ya malah nggak tahu mainan sepedol di tangannya.
setelah diduduk dia malah acuh terhadap pelajaran matematika. Nah, pertanyaannya ini, jadi kontrol yang diambil Ibu Vera itu apa? Jadi yang 5 kontrol Iya. itu 5 kontrol dulu. Jadi ada manajerial, ada pemantau, ada Sebagai pemberi rasa bersalah, Pak. ya sikan Mbak Didi. Pemberi rasa bersalah itu tadi katanya Pak A. Membuat rasa bersalah gitu. Ya, kalimat apa yang membuat Fajar itu merasa bersalah, Pak? Jadi bisa dijelaskan kalimat yang memberi merasa bersalah yang mana? Mungkin kalau misalnya Ibu Vera sebagai apa? Membuat rasa bersalah kepada Fajar. Iya, tadi di Ibu Veranya ada bagian yang kamu sering kali seperti ini, tidur-tiduran, tidak memperhatikan, maka jangan tidur-tiduran. Ya, itu ya, Pak. Mungkin ini kata-katanya mungkin Pak. ini. Kamu nggak tidak kasihan sama ibu. sama ibu ini, Pak. Ini, Pak. Kamu Tidak nggak kasihan sama kasihan ibu. sama ibu. Sudah Jadi capek-capek. mungkin itu. Jadi kan akhirnya si Fajar itu merasa bersalah seperti itu. Nah, mungkin saya lihat ya kolom chat ya ini ada rasa bersalah ya, memang betul. Jadi pemberi rasa bersalah. Jadi pemberi rasa bersalah. Jadi ini memberi rasa bersalah. Jadi karena ada kata-kata gimana kamu Fajar, kamu nggak kasihan sama ibu. Jadi akhirnya kan Fajar merasa bersalah seperti itu. Terus membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Jadi mungkin Fajar membutuhkan apa, Bapak Ibu? Nah, ini ada Ibu Yunita Ika Fitriani, ya ini ya, bertahan hidup, kasih sayang dan kebebasan. Nah, mungkin ini ya, Fajar ini ya pengennya bebas dan dia mungkin kurang kasih sayang seperti itu. Dan mungkin lapar Pak, bersaing. jadinya males Pak tidur-tiduran. Mungkin masih lapar. Iya, mungkin seperti itu karena ini jam-jam matika, mungkin jam terakhir. Akhirnya dia juga malas, jadi lapar, jadi bertahan hidup ini ya. Dan dia mungkin di rumahnya juga kurang kasih sayang sehingga caper mungkin. Dan dia juga pengen bebas di kelas. Nah, mungkin itu ya. Nah, ini adalah kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar. Pertanyaan yang terakhir, jika Ibu Vera mengambil posisi manajer, di apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Ini manajer ya, setingkat kepala sekolah lah. Mungkin bisa ada yang menjawab. Mungkin Ibu Yunita. Ya Pak, mungkin saya mau mencoba menjawab. Terdengar suara saya Pak Arief? Nah, jika Ibu Vera mengambil posisi manajer, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan kepada Fajar tadi? Oke, mungkin menanyakan terlebih dahulu mengapa Fajar kenapa kok tidur-tiduran, kemudian tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, setelah Fajar menjelaskan, nanti Bu Vera mungkin menstabilkan identitas itu dengan tidak semua anak-anak itu mungkin bisa menjawab pertanyaan matematika itu. Jadi Fajar bukan satu-satunya anak yang tidak bisa menjawab seperti itu. Kemudian digali lagi lebih dalam. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinannya. Dia pengen jadi apa sebenarnya, cita-citanya apa. Kemudian kalau di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas, ditanyakan kembali keyakinan kelasnya apa, diingatkan kembali. Kemudian ditanyakan mungkin cita-citanya sehingga dia akan sadar seperti itu Pak. Terima kasih.
Ya, terima kasih Ibu Yunita. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu guru. Jadi kita menanyakan dulu. Jadi seperti tadi. Jadi ya seperti 3 praktek restitusi tadi. Jadi 3 praktek itu. Jadi kita ya bertanya dulu seperti itu. Jadi layaknya yang paling baik seperti posisi manajer. Nah, kita pada terakhir yang mengenai refleksi ya Bapak Ibu. Jadi jika ada permasalahan dalam kelas yang hendak didiskusikan lebih dalam, silakan disiapkan. Kita diskusikan pada kesempatan berikutnya. Jadi jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak akan pernah berhenti mengajarkannya. Jadi terima kasih, sampai jumpa ya kesempatan berikutnya. Sebelum ya diakhiri ya Bapak Ibu ya bisa kita ambil foto barengnya dulu ya Bapak Ibu. Ya, ambil foto barengnya dulu ya Bapak Ibu. Nah, 1, 2, dan 3. Pak Arif, boleh bertanya? Ya silakan, silakan bertanya. Walaupun sudah ditutup. Ya silakan Bu. Pak Arif, Ya Bu Rili. di kurikulum pembelajaran sekarang kan kasarnya tadi dari presentasinya aksi nyata ini kan bagaimana kita memahami murid ketika seumpama dalam pembelajaran dia tidak tuntas, kesulitan dalam pembelajarannya, seperti itu ya. Nah, ini pun akhirnya akan kongruen dengan KKTP yang atau ketuntasan minimal yang dicapai oleh siswa itu sekarang tidak lagi berupa angka, tetapi mulai dari belum berkembang sampai akhirnya pada di taraf mahir. Pertanyaannya saya, ketika kita mempraktekkan itu di dalam pembelajaran kita, seumpama, apakah itu nanti tidak akan berpengaruh terhadap mutu dari pembelajaran kita yang asumsi kita mutu itu biasanya mengarah ke tingkat akademis berapa banyak yang keterima di Senam PT, berapa banyak yang keterima di UMPT, kayak gitu Pak Arif. Ya, terima kasih ya Bu Ruli atas pertanyaannya. Jadi mungkin ya seperti ini. Jadi ini kan mengenai pendisiplinan dari judulnya kan budaya positif. Jadi pendisiplinan anak di kelas. Jadi kan di dalam kelas kita kan memiliki namanya kesepakatan kelas. Atau keyakinan kelas. Jadi ya dalam kesepakatan kelas kan kita hanya tinggal meminta, jadi memilih apa, jadi posisi kontrol dulu. Jadi kan cuma dalam posisi kontrol dulu yang paling baik itu adalah manajeral. Kan ada yang kita bisa kan mengambil konsekuensi dalam kelas. Jadi kan ada kesepakatan kelas. Jadi kalau kita mengambil itu, jadi semisalnya dalam bentuk ya kan kurikulum merdeka ini kan memang kita kan ya biasanya kualitatif kebanyakannya ya seperti di rapat P5 seperti itu. Jadi belum berkembang, sudah berkembang dengan baik dan lain-lain atau sesuai harapan. Nah, itu kan di rapat P5 bukan berupa angka. Sedangkan kalau perguruan tinggi kita membutuhkan rapot dalam angka seperti itu. Nah, tapi kalau dalam hal ini, jadi kita kan istilahnya yang kita ambil itu kan seperti akhlak manusia, jadi bukan dalam berupa angka. Jadi istilahnya ini kan seperti itu. Jadi yang kita ambil itu karakter. Jadi sesuai dengan profil Pancasila seperti itu, Guru Li. Tidak, Guru Li? Mungkin ada yang senggahan atau tanggapan? Oh, nggih. Berarti secara garis besar ininya kan memang sekarang pendidikan karakter kan yang sedang didengungkan oleh kementerian bahwa kita perbaiki dulu karakter dari anak-anak baru ke arah akademisnya seperti itu, nggih. Oke, bisa. Oke, terima kasih Pak Arif. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, dapat disimpulkan bahwa dalam budaya positif ini kita masih menerapkan karakter profil Pancasila. Jadi ya sesuai dengan visi misi sekolah penggerak yang harus ada di dalamnya profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya.
kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.